Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, muatan terpadu, bahasa Indonesia IPA dan IPS. Sekarang buka buku halaman 77. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di buku tadi. Jadi, peristiwa apakah yang tampak pada gambar tersebut? Apa? Jadi peristiwa yang terlihat pada gambar adalah momen pembacaan teks proklamasi. Adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dan awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Terus apakah dengan adanya peristiwa pada gambar negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia untuk memegang kemerdekaan pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 14 Maret 14 Agustus 1945. Namun terbentuknya negara kesatuan Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Jadi terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Terus apakah dengan adanya peristiwa di gambar bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan? Jadi dengan adanya teks proklamasi tadi, jadi proklamasi ini menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari Penjajahan. Jadi terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Jadi proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia.
memastikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajah. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Terus kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang kalian baca peristiwa pembacaan teks proklamasi. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari wali
ya mengenai bacaan tadi? Ya, Bu. Terus berlatih. Temukan kosakata baku yang tidak baku pada bacaan yang berjudul peristiwa pembacaan teks proklamasi. Jadi kalian akan menentukan kata baku dan tidak baku. Kata baku dan tidak baku. Nah, sekarang kalian tentukan kosakata baku. Artinya terus kosakata baku lagi apa? Kosakata baku. Artinya terus apa lagi? Artinya lanjut. Terus apa lagi? Sekarang kosakata tidak baku. Artinya terus artinya jadi dari bacaan tadi terdapat dua kosakata tidak baku. Yang satu adalah baki dan kedua adalah sedangkan kosakata baku terdapat lima, yaitu proklamasi, laksamana, saksi, protokol. Sekarang Ibu minta kalian menjawab soal. Ibu dibaca dari depan. Ini soalnya ya. Kapan teks proklamasi dibacakan? Jadi minta pada kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan kelompok 1. Silakan presentasikan hasil jawaban dari kapan teks proklamasi dibacakan? 17 Agustus 1945 Di mana teks proklamasi dibacakan? di Rumah Laksamana Medan. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi? Indah Soekarno. Siapa saja tokoh yang hadir pada peristiwa pembacaan teks proklamasi? I.S. Soekarno, D.S. Hatta. Terus susunan acara pada pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan wali kota Supirio dan D.R. Muwardi. Bagaimana dengan yang lain jawabannya? Setuju. Sudah mengerti tentang kosakata baku dan tidak baku? Mengerti. Oke, sekarang kita tahu konteks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi bagaimana kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Panas. Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu 10.00 WIB? Panasan. Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas atau dingin? Panas. Jadi suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan Tinggi. sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan Rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi Dari sinar matahari. Sekarang baca kalor mengubah suhu benda. Kalau tidak dipisahkan antara energi panas yang dimiliki oleh benda, sedang suhu biasanya kalau energi dimiliki oleh benda dapat dialihkan antara mengukur suhu benda
kerja panas kedua. Cara kerja, Ibu. Tuangkan air ke dalam panci. Letakkan panci di atas kompor. Terus nyalakan kompor. Jauh Korean. Terus kita amati yang terjadi pada Air. apa yang terjadi pada air? Mendidih. Saat air dipanaskan, air yang warna dingin panas dan api menyalakan air menerima panas lama-kelamaan air menjadi panas meningkat. Silakan matikan. Jadi ceritakan pengalamanmu saat melakukan percobaan. Ayo kelompok 2. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin bersuhu rendah menerima panas air api melalui air menerima panas kelemahan air menjadi panas, suhu meningkat. Jadi kesimpulannya adalah Semakin besar energi panas yang diterima air, semakin besar semakin meningkat suhu pada air. jadi setelah kita melakukan percobaan tadi, saat air dipanaskan, air yang semula dingin, jadi kalau dia semula dingin artinya air tersebut bersuhu rendah. Menerima panas dari api melalui panci. Air menerima panas, jadi lama-kelamaan air menjadi panas, artinya suhu menjadi meningkat. Jadi kesimpulannya adalah makin besar energi panas yang diterima air, maka Makin besar pula kenaikan suhu pada air. ngerti? Mengerti. Sekarang ayo mengamati. Ayo amatilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan Kalor. Identifikasi dengan cara menuliskan perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor. Terdapat pada tabel halaman. Sekarang peristiwa perubahan suhu kalor. Saat panas air menjadi panas. Terus jadi peristiwa perubahan suhu karena kalor adalah 1. Saat memasak air yang dingin dapat berubah menjadi panas. Setelah berolahraga, tubuh berkeringat sehingga menjadi panas saat digunakan mengaduk kopi. Besi yang dibakar akan menjadi panas. Saat siang hari, tubuh terasa panas saat berjalan di bawah sinar matahari. Terus air raksa dalam termometer akan naik saat sekarang kalian renungkan. Kemerdekaan seperti apa yang sekarang kita rasakan tidaklah begitu saja. Kemerdekaan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Berbagai peristiwa, usaha, dan pengorbanan turut andil dalam mencapai kemerdekaan. Khususnya peristiwa penyusunan dan pembacaan teks proklamasi. Jadi anak-anak tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan jasa tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan sangatlah besar. Jadi dengan segenap jiwa dan raga mereka bersatu padu mempersiapkan proklamasi. Mereka bekerja saling bahu membahu tanpa membedakan golongan. Apakah sebagai generasi penerus bangsa kamu akan merusak nilai-nilai perjuangan tersebut? Tidak. Akankah kamu mampu meneruskan perjuangan tersebut?
berinovasi dan sigap menghadapi perubahan zaman, membudayakan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi apa tadi untuk meneruskan perjuangan para pahlawan? Mengingat jasa para berprestasi pada bidang yang lebih gelut, berinovasi dan sigap menghadapi perubahan serta membudayakan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Sampai sini paham dengan materi yang disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti pelajaran yang telah kita lakukan? Kalau sudah mengerti, Ibu minta untuk menyanyikan salah satu lagu daerah. Bisa? Oke, sekarang kita menyanyikan satu buah lagu daerah. Baik, untuk mengambil hikmah pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa dipimpin oleh ketua kelas.